Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Tirta Sundari Ahmad dengan NIM 2330-220-16. Di video ini saya akan menjelaskan tentang toxic parenting menurut hadits komunikasi dan dakwah. Jadi, apa sih toxic parenting itu? Nah, di sini toxic parenting tidak berasal dari istilah medis atau suatu konsep, namun merupakan istilah populer untuk mendeskripsikan dampak pola relasi antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dengan peran yang sangat dominan dan juga peran kedua orang tua yang berdampak terhadap psikis atau mental seorang anak. Pola asuh toxic parenting ini selalu menganggap bahwa anaknya itu sebagai bawahannya dan perkataan orang tua adalah mutlak yang tidak bisa untuk dibantah oleh sang anak. Pola asuh toxic parenting ini termasuk ke dalam pola asuh yang tidak sehat atau tidak patut untuk dilakukan oleh peranan orang tua kepada anaknya sendiri, karena toxic parenting ini dapat merugikan dan juga sangat berbahaya karena akan menyakiti perasaan seorang anak, bisa menyakiti melalui fisik maupun menyakiti melalui psikolog seorang anak tersebut. Jadi sebenarnya toxic parenting itu apa sih? Nah, jadi toxic parenting itu ialah pemberian pola pengasuhan yang kurang tepat yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif kepada sang anak. Toxic parent yaitu orang tua yang tidak mampu memperlakukan anaknya dengan baik selayaknya kebutuhan anak itu sendiri. Faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi toxic parenting itu? Nah, jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi toxic parenting yaitu yang pertama, usia orang tua. Yang kedua, orang tua memiliki ekspektasi berlebihan terhadap sang anak. Yang ketiga, membicarakan keburukan di depan anak. Yang keempat, tingkat stres yang dimiliki oleh orang tua. Dan yang kelima, parenting turun-temurun. Ya, bisa jadi dari nenek moyang. Yang keenam, mengungkit-ungkit terkait biaya yang telah dikeluarkan untuk sang anak. Nah, adapun dampak negatif atau dampak dari toxic parenting ini, yaitu pola asuh toxic parenting ini dapat menghadirkan efek negatif yang cukup besar untuk anak-anak yang masih sangat butuh bimbingan dari seorang yang lebih tua dari dirinya, baik itu orang tua ataupun seorang kakak atau tante yang berhak memberi pelajaran atau pola asuh yang baik untuk anak-anak yang rentan masih berumur SD, SMP, sampai seterusnya. Beberapa dampak negatif atau dampak yang kurang baik tentunya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Seperti contohnya kurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan kepada dirinya sendiri, sehingga semakin lama dia akan terbiasa untuk menyalahkan dirinya. Adapun beberapa dampak yang terjadi pada anak terkait toxic parenting ini, yaitu dapat mengganggu kesehatan mental anak, kemudian ada mengganggu perilaku emosional anak, kemudian ada sulit untuk mempercayai orang lain, dan yang terakhir, anak lebih mudah cemas dan stres. Di sini saya mempunyai 4 strategi yang dapat mengatasi toxic parenting. Yang pertama, ada meningkatkan komunikasi. Ya, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak misalnya. Jadi komunikasi antar anak dan orang tua harus dibangun dan berjalan dengan baik agar orang tua dapat mengerti apa yang anak ini mau. Dan begitupun sebaliknya, orang tua harus memberikan pemahaman terhadap larangan atau aturan yang ia berikan kepada anaknya. Dan yang kedua, mempertahankan hubungan yang sehat. Jadi fokuslah pada momen positif, yaitu ingatlah kenangan indah bersama orang tua, dan fokuslah pada aspek positif dalam hubunganmu dengan mereka. Dan yang ketiga, ada menjaga kesehatan mental. Nah, jadi di sini
Berbagi pengalaman dan saling menguatkan dapat membantu kita sebagai seorang anak untuk merasa tidak sendirian, atau kita menceritakan masalah kita bisa kepada orang tua, teman, sahabat, atau orang yang kita percaya. Yang keempat, ada membangun batasan. Tetapkan batasan yang jelas atau komunikasikan dengan tegas batasan apa yang tidak boleh dilanggar dari orang tuamu. Kemudian jelaskan konsekuensinya jika mereka melanggar. Batasi interaksi mereka antar temannya atau orang-orang di sekitarnya yang menurut orang tua itu sangat berbahaya bagi sang anak. Dan fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol, yaitu reaksi dan perilakumu sendiri kita sebagai anak. Karena kita tidak bisa mengontrol perilaku atau pola pikir atau pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Adapun ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan toxic parenting, itu ada hadis dari Abu Daud yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama yang kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadits riwayat Abu Daud. Bersikap kasar dan memaki anak sebagai orang tua yang baik, tidak boleh memaki anak karena perilaku nakalnya. Jika anak nakal, maka kita harus menasehati dia dengan lemah dan lembut dan tetap penuh kasih sayang, bukan malah memaki atau bahkan menyumpahi anak tersebut. Jadi teman-teman, dari hadis tersebut saya mengambil kisah dari Syekh As-Sudais, yaitu imam dari Masjidil Haram. Nah, di sini cerita beliau bersama dengan ibundanya, yaitu sepotong kisahnya. Syekh Sudais sedang bermain tanah, kemudian sang ibu sedang menyiapkan jamuan untuk seorang tamu. Nah, saat itu makanan telah siap saji. Kemudian Syekh Sudais ini tiba-tiba datang menggenggam debu atau tanah, kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menaburkannya tanah itu ke atas makanan yang telah disediakan oleh ibunya tersebut. Nah, kemudian apakah ibu dari Syekh Sudais itu marah? Tentu tidak. Ibunda dari Syekh Sudais mengatakan, izhab, janganlah ke imam lil haram, yang artinya pergilah kau, biarkan kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, dan ternyata kata-kata dari ibundanya tersebut menjadi kenyataan, teman-teman. Ketika Syekh Sudais ini tumbuh besar, dia telah menjadi imam dan dia menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, Sudais ini berasal dari Bani Anza. Dia telah hafal Al-Quran pada umur 12 tahun dan tumbuh di Riyadh. Nah, jadi teman-teman, dari kisah Syekh Sudais ini adalah teladan bagi para ibu, calon ibu ataupun orang tua. Hendaklah selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Bahkan meskipun ia dalam kondisi marah, dia harus tetap lembut tutur katanya, karena setiap perkataan itu adalah doa. Karena salah satu doa yang tidak terhalang adalah doa orang tua kepada anak-anaknya, sekaligus menjadi peringatan agar kalian tetap menjaga lisan dan tidak mendoakan keburukan bagi anak-anaknya atau kepada orang lain, meski dalam kondisi marah sekalipun. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, begitupun untuk anak-anakmu, pembantumu, dan juga hartamu. Dan jangan pula mendoakan keburukan yang bisa jadi bertepatan dengan saat itu Allah mengabulkan doa kalian. Riwayat Abu Daud. Nah, jadi teman-teman, dari kisah Syekh Sudais ini dengan materi yang telah saya bawakan, kita tidak pernah tahu seberapa besar cinta orang tua terhadap kita sampai kita telah menjadi orang tua. Baik teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen Bapak Rivian Prigoro. Izin Pak, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.